Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wow, luar biasa ya Kakak Desi, berkat Tuhan. Hari ini kita masih bisa ketemu dengan adik-adik di rumah, walaupun masih online ya adik-adik. Nah, hari ini adik-adik ibadah dengan siapa ya? Ada Kakak Noventi, Kakak Desi, ada Bang Rifai, ada Bang Niko, dan satu lagi abang kita, Bang Mertua di belakang kamera. Wah, Kak Noventi, adik-adik yang di rumah pastinya sudah semangat dan siap untuk memuji nama Tuhan. Pasti nih, Kak. dong Kakak Des. Tapi sebelum itu kita mau gerak-gerak badan dulu nih Kak. Sekalian kita mau kembali bertanya lagi kabar adik-adik melalui lagu Hello Hello Mosi-Mosi Apa Kabar. Tapi Kak Noventi, supaya lebih semangat lagi, panggil adik-adik kita yuk untuk bangkit berdiri. Siap Kakak Desi. Oke adik-adik yang di rumah, Laskar Kristus. Yeay! Musik Bang. Hello, hello, hola, hola, mosi-mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi-mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Sekali lagi adik-adik. Hello, hello, hola, hola, mosi-mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi-mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Nah, adik-adik yang di rumah sekarang boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita mau satu dulu nih adik-adik. Semuanya ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bernyanyi lagu Yesus Ku Panggil. Musik abang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik, adik-adik yang di rumah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami pada saat ini, di mana Tuhan kami beroleh kesehatan, kekuatan sukacita, kami boleh mengikuti ibadah online ini dengan penuh semangat dari Tuhan.
Tuhan yang baik, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhir Tuhan. Berkati untuk adik-adik kami yang di rumah, supaya dengan sukacita dan berbahagia untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Juga Bang Pendeta yang akan membawakan firman pada hari ini, kiranya kami boleh mendengarkan dan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa kami, supaya kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya Kak Noventi, adik-adik kita yang di rumah kira-kira pada semangat dan bersuka cita gak ya Kak? Pasti dong Kakak Desi, coba deh kita tes dengan tepuk Yesus. Oke Kak, tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Wah, bener banget ya Kak Noventi. Ternyata adik-adik yang di rumah sudah pada semangat dan siap kembali untuk memuji nama Tuhan. Betul Kakak Desi. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagu Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Tapi biar lebih semangat lagi, Kakak Desi panggil ya Laskar Kristusnya. Siap-siap ya adik-adik. Laskar Kristus. Yeay! Musik abang. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Kak Noventi, aku mau tanya dong Kak. Kakak mau tanya apa Kak? Kan Kak, kita sudah 1 tahun nih Kak, tidak bertemu sama adik-adik sekolah minggu. Kita masih ibadah sekolah minggu online. Kira-kira perasaan adik-adik sekolah minggu seperti apa ya Kak Noventi? Iya ya Kak, udah 1 tahun ya Kak, nggak terasa Iya, ya. Kak. Kalau menurutku ya Kak, mereka itu sedih ya Kak, seperti perasaan kita juga. Kenapa? Karena mereka udah nggak ketemu lagi dengan teman-temannya. Termasuk abang kakak sekolah minggu udah nggak pernah ketemu. Iya ya Kak ya. Tapi Kak, walaupun kita masih ibadah sekolah minggu online pada saat ini, tidak menghalangi rasa sukacita dan semangat kita ya Kak Noventi Betul. pastinya. Nah, adik-adik juga harus rajin berdoa, rajin belajar, dan jangan lupa untuk selalu mengirimkan kreativitas sekolah minggu ya Kak Noventi. Betul sekali Kakak Desi. Oh iya, supaya kita lebih semangat lagi dan tidak perlu berputus asa, aku punya lagu nih Kak. Wah, apa tuh Kak Noventi? Judulnya adalah Big or Small. Yuk kita nyanyikan aja Kak. Oke, siap Oke, Kakak. musik Bang.
Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu titah yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Noventi, aku mau tanya lagi dong Kak. Apalagi nih Kak? Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kira-kira Tuhan Yesus melihat kita tidak ya Kak? Wah, tentu saja Kakak Desi, Tuhan itu maha melihat. Mau dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan maha tahu dan maha melihat. Nah, oleh karena itu Kakak Desi, kita nih sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbuat dosa. Tapi kita harus selalu melakukan yang baik dan terus yang baik. Karena Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat setiap hari. Oh, gitu ya Kak Noventi. Baiklah Kak, kalau begitu sekarang kita mau mengaku dosa-dosa kita nih adik-adik. Kita sambil bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat, dilanjut dengan lagu DOSA. Tapi biar lebih semangat lagi, Kakak Desi panggil ya Laskar Kristusnya. Siap. Laskar Kristus. Yeay! Musik Abang. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekarang kita mau nyanyi lagu DOSA. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jagalah pikiran kami tak sesat di jerak penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang menjadi epistel, sekaligus yang menjadi ayat bulanan untuk bulan ini, yaitu yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke Kakak Desi, aku mau tanya nih Kak. Iya Kak, mau tanya apa Kak Noventi? Tapi khususnya untuk adik-adik di rumah ya. Kira-kira apa ya buktinya kalau Tuhan itu mengasihi kita semua adik-adik? Tapi kalau Kakak Desi boleh jawab, silakan Kak.
Wah, kayaknya jawaban Kakak Desi sama nih Kak, kayak adik-adik yang ada di rumah. Iya Kak. Kenapa Tuhan Yesus mengasihi kita Kak? Karena Tuhan Yesus sudah rela mati nih Kak di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua Kak Noventi. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Ternyata bukti Tuhan mengasihi kita dengan menembus dosa kita, rela mati di kayu salib ya Kak. Iya Kak Noventi, betul sekali. Oh iya, ada lagunya ya Kak ya. Lagunya Kasih dengan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Gimana kalau kita nyanyikan Kak? Siap Kak Noventi. Oke, musik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita mendengarkan pengumuman. Nah, Kakak Desi kira-kira pengumuman hari ini apa ya, Kak? Pengumuman hari ini adik-adik, yang pertama, minggu depan kita masih mengadakan ibadah sekolah minggu online ya. Untuk adik-adik tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube HKBP Bojong Menteng. Nah, pengumuman yang kedua, adik-adik juga jangan lupa untuk mencatat nih, mulai dari bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbahnya. Yang ketiga apa kan nanti pengumumannya? Nah, yang ketiga adalah adik-adik jangan lupa ya untuk membuat kreativitasnya dan dikirimkan kepada abang kakak guru sekolah minggunya paling lama hari Kamis. Ya, oke, yang terakhir adik-adik di rumah tetap prokes ya. Selalu rajin cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, stay safe di rumah ya adik-adik. Oke, demikian pengumuman hari ini. Sampai jumpa.
ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom. Nama saya Kayat Tambunan, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yuk. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Shalom kakak. Namaku Hana, aku dari Horong Barita. Saya Inal dari Horong 1. Saya Erin dari Horong 1. Saya Dian dari Horong 3. Saya Ridwan dari Horong 4. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Halo kakak sekolah minggu, saya Hafi, saya dari Horong Barita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Terima kasih. Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa disiapkan hatinya, jangan lupa juga disiapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Musik Abang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan Amang bacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah Samuel. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan saat ini yaitu berbicara mengenai pemanggilan Samuel. Samuel adalah anak dari Elkana dan ibunya adalah Hana. Semenjak dalam kandungan, ibunya Hana telah berjanji untuk mempersembahkan Samuel kelak sebagai pelayan di dalam bait Allah. Sekalipun ibunya belum mengetahui bagaimana anak yang akan ia lahirkan, tetapi ia sudah berjanji untuk mempersembahkan anak yang akan lahir itu untuk melayani di dalam bait Allah. Setelah Samuel lahir, maka ibunya memenuhi janjinya dan membawa Samuel ke dalam bait Allah. Kemudian ia dibesarkan, dididik, diawasi oleh Imam Eli sebagai pengurus dalam bait Allah pada zaman itu. Samuel semakin hari semakin bertumbuh menjadi dewasa hingga suatu malam Samuel mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. "Samuel, Samuel." Kemudian ia berlari menuju kamar dari Eli lalu berkata, "Ya Bapa, bukankah engkau memanggilku?" Eli menjawab, "Tidak, kembalilah ke kamarmu." Karena memang bukan Eli yang memanggilnya. Selama 3 kali suara itu memanggil Samuel. Dan selama 3 kali itu jugalah Samuel pergi mendapati Imam Eli. Tetapi untuk yang ketiga kalinya, Eli kemudian tersadar jika bukan dia yang memanggil, tetapi suara itu selalu ada. Maka Imam Eli berpikiran bahwa yang memanggil itu adalah Allah. Sekalipun pada zaman itu Allah sangat jarang untuk menampakkan dirinya kepada umat manusia. Adik-adik sekalian, melalui firman Tuhan saat ini, yang pertama yang dapat kita lihat adalah kepatuhan Eli terhadap orang tuanya. Bagaimana Eli
yang mau memenuhi janji dari orang tuanya. Eli tidak mengelak, Samuel tidak mengelak apa yang sudah dijanjikan oleh ibunya Hana, bahwa anak yang akan lahir itu akan dia persembahkan untuk melayani di dalam bait Allah. Ada banyak orang, ada banyak anak yang selalu menolak permintaan orang tuanya. Ada banyak anak yang selalu menolak keinginan orang tuanya. Ada banyak orang yang selalu tidak mau disuruh oleh orang tuanya. Bahkan seringkali mempermalukan orang tuanya. Dari nas ini kita diajak bagaimana menjadi anak yang patuh sama seperti Samuel yang patuh kepada orang tuanya. Dia mau memenuhi janji orang tuanya. Dan janji itu tidak asal dia lakukan, tetapi benar-benar ia tekuni. Yang kedua, melalui firman Tuhan adalah sikap hormat dan kepatuhan Samuel kepada Imam Eli. Sikap hormat dan kepatuhan Samuel kepada Imam Eli dapat kita lihat dalam nas ini. Sekalipun anak Imam Eli yang pada saat itu selalu menyalahgunakan posisi kedudukan dari orang tuanya, yaitu Hofni dan Pinehas. Kedua anak Imam Eli ini selalu mencuri kurban persembahan dari umat Israel, kemudian menjual kembali kepada orang-orang Israel. Tetapi hal itu tidak membuat Samuel menjadi merasa iba, merasa kasihan, bahkan tidak sepele melihat Imam Eli. Justru dalam nas ini kita menemukan bagaimana sikap hormat dan kepatuhan Samuel kepada Imam Eli. Selama 3 kali dia mendengar suara, dia selalu berlari. Sekalipun ia itu tengah malam, dia selalu berlari menuju ruangan Imam Eli. Samuel tidak ketakutan, bahkan untuk kedua kali, bahkan ketiga kali, Samuel tidak mengatakan bahwa Imam Eli lah yang sedang mempermainkan dia. Tetapi dengan penuh hormat dia mengatakan, "Ya Bapa, bukankah engkau memanggil aku?" Adik-adik sekalian, ayo mari kita lihat siapakah di antara kita yang penakut dalam hidup kita. Ada banyak anak-anak seperti anakku di rumah, ketakutan yang luar biasa. Kadang kalau untuk mengambil minum pun siang hari ke dapur dia sangat susah. Apalagi kalau malam hari. Nah, yang mau Amang pesankan, jangan. Karena ketakutan kita membuat kita menjadi tersiksa dalam kehidupan kita. Mari kita melihat meniru sikap hormat dan patuh dari Samuel kepada Imam Eli. Yang ketiga adalah kesiapan Samuel untuk mendengar panggilan Tuhan. Untuk yang ketiga kalinya ketika Imam Eli sadar bahwa yang memanggil itu adalah Allah, maka ia memesankan kepada Samuel, jika suara itu datang lagi, maka Imam Eli memesankan supaya menjawab, "Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar." Jika kita memikirkan kalimat ini, tentunya di sini ada kesiapan. Tentunya di sini tidak ada kata tunggu. Tentunya di sini tidak ada kata untuk mempersiapkan diri lebih dahulu. Imam Eli memberi perintah dan Samuel langsung mengiyakan, diikuti dengan kesiapannya untuk mendengarkan panggilan Allah. Jadilah menjadi anak-anak yang selalu siap sedia dalam segala hal. Untuk itu mari persiapkan dirimu, mari bekali diri kita untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang akan kita emban di kemudian hari. Apakah itu di tengah-tengah pekerjaan nanti, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja. Mari menjadi orang-orang yang selalu dapat diandalkan untuk semua kebaikan dan untuk semua pekerjaan yang baik. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, terkhusus bagi adik-adik kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Sebagaimana Samuel, ketika Engkau memanggilnya, hamba-Mu Eli mengingatkan dia, ketika Engkau memanggilnya, maka dia harus menjawab, "Berfirmanlah, sebab Samuel siap untuk mendengar." Kami berdoa untuk adik-adik kami, agar mereka mempersiapkan, membekali diri mereka untuk setiap
perjalanan hidup yang akan mereka jalani. Mereka akan selalu siap sedia dapat diandalkan untuk semua pekerjaan baik. Apakah itu di tengah-tengah gereja, apakah itu di tengah-tengah rumah tangga pekerjaan, atau di dalam hidup sehari-hari. Kiranya anak-anak kami menjadi anak-anak yang patuh dan taat, layaknya hamba-Mu Samuel, anak yang taat kepada orang tuanya, terlebih taat kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Kak Noventi, sekarang tibanya kita untuk apa ya, Kak? Kreativitas. Apa tuh, Kak, kreativitas kita minggu ini? Nah, kreativitas kita ya Kakak Desi hari Minggu ini adalah adik-adik sekolah minggu akan merekam lagu tentang Samuel. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kan kita sudah mendengar firman tentang Samuel. Nah, sekarang Kakak Noventi dan Kakak Desi akan menyanyikan lagu tentang Samuel, dan adik-adik di rumah nanti akan merekam dan mengirimkan videonya melalui abang kakak guru sekolah minggunya, dan dikirim paling lama hari Kamis. Oke adik-adik? Oke, siap Kakak Desi? Siap, Kak Noventi? Siap, oke. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Baik adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan
memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu dipersiapkan ya adik-adik persembahannya nanti boleh dikirimkan melalui Mama Papa ke gereja. Ya, oke kita angkat satu lagu pujian TAAT, taat, musik bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah online sekolah minggu kita pada minggu ini sudah selesai. Tiba saatnya kita ucapkan selamat hari Minggu kepada Amang Pendeta Tambun. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu juga adik-adik sekalian.